Apa ini? Akhirnya, ini yang paling berharga. Trigger Dark, mantap gang. Mengisi masa depan dengan kegelapan. Trigger Dark. Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Di video kali ini aku akan nge-review SAF Trigger Dark. Dan pastinya nanti aku akan juga bandingkan dengan trigger yang versi multi-type. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa isi dan juga detailnya, tetap di Calvin Channel. Oke, pertama kita akan review boxnya dulu. Untuk bagian depan itu seperti ini. Nah, bagian depannya itu ada gambar dari Trigger Dark yang versi SAF dan juga yang versi film. Terus juga ada beberapa tulisan lainnya. Dan untuk sampingnya itu seperti ini, tulisan Trigger Dark dan juga SAF. Samping satunya itu seperti ini. Dan untuk atasnya itu seperti ini. Dan bawahnya itu seperti ini. Oke, dan untuk bagian belakangnya di sini kelihatannya kita juga mendapatkan satu dex dari Ultraman Trigger, yaitu Circle Arms. Oke, ini dia Circle Arms-nya. Dan pastinya kalau SAF itu beberapa dex dari Ultraman-nya itu dipisah, sama seperti Ultraman Z. Oke, langsung saja kita akan buka dan juga unbox. Oke, dan seperti biasa untuk SAF kita juga mendapatkan satu kertas instruksi. Ini mungkin ada petunjuk cara memasang DX-nya, Circle Arms-nya, dan juga beberapa detail lainnya. Oke, dan ini dia untuk Trigger Dark-nya. Kelihatan bener-bener movie accurate dan juga bagus banget. Oke, ini dia Trigger Dark versi SAF. Nah, bentuknya itu bener-bener keren banget guys. Bentuknya itu bener-bener mantep banget. Oke, untuk bagian moldingnya itu, untuk bagian depannya itu seperti ini. Mukanya itu bener-bener keren banget. Terus badannya dan juga semua tubuhnya itu detail banget. Tuh, kalian bisa lihat.
bagian samping-sampingnya, belakang, kaki juga. Oke, terus mukanya itu seperti ini. Terus di sini kita juga ada bagian tanduk dari trigger charge-nya. Dan juga ada beberapa bagian yang terbuat dari vinil, seperti di dekat kaki sini. Bagian pinggang armornya itu terbuat dari vinil. Nah, keempat-empatnya terbuat dari vinil nih. Kalian bisa lihat, ini terbuat dari vinil, jadi bisa ditekuk-tekuk seperti karet. Nih, terus habis itu untuk bagian tangannya itu juga terbuat dari vinil, bagian tajamnya ini. Nah, ini mungkin dibuat ada teknologi vinilnya itu karena mungkin ada beberapa bagian SAF yang gampang patah. Jadi untuk mengurangi resiko patahnya diganti dengan vinil. Nah, tapi untuk bagian tanduk atasnya sini masih sama, plastik dan juga bukan vinil. Oke, terus habis itu untuk warnanya itu seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, warnanya itu nuansa-nuansa dark, trigger dark, dan bener-bener sama persis seperti yang ada di filmnya. Ini bagian kepalanya itu seperti itu warnanya. Terus bagian badannya itu seperti ini. Tangannya juga seperti ini. Itu warnanya tuh. Kalian bisa lihat. Bener-bener keren banget sih warnanya. Oh ya, untuk bagian kakinya juga ada vinil-vinilnya ya. Ini mungkin ada perkembangan teknologi untuk SAF ya, dan juga beberapa SAF ke depannya. Ya, semoga saja SAF Ultraman selanjutnya seperti ini biar mengurangi resiko rusaknya. Oke, warnanya itu ya seperti ini. Gabungannya bener-bener bagus. Terus juga warnanya bener-bener keren sih menurutku. Gabungannya juga rapi, nggak ada yang mispin. Oke, untuk artikulasinya itu ada di bagian kepala. Kepalanya lepas. Oke, bagian kepala itu seperti ini, bisa digerak-gerakkan seperti ini. Cuman gampang lepas. Nah, tapi walaupun gampang lepas, bisa dipasang dengan gampang. Oke, bisa digoyang-goyangkan seperti ini, bisa dinaik turunkan. Sama seperti beberapa SAF lain, cuman nggak bisa dibuat mendangak. Karena ada bagian kerah yang ganjel kepalanya biar nggak bisa ke atas. Tapi walaupun seperti itu ya masih nggak apa-apa sih. Cuman dia nggak bisa di pose terbang seperti Ultraman lainnya. Jadi dia menghadapnya ke bawah. Mungkin kalau di foto seperti ini bisa. Terus untuk bagian badannya, artikulasi badan itu seperti ini. Ada 2 titik. 1 titik atas seperti ini. Terus habis itu bagian bawah itu seperti ini, bisa digerakkan dengan cukup enak. Ini enak banget gerakannya, bisa digoyang-goyangkan seperti ini. Arah satunya juga sama, turunkan, naikkan juga bisa. Terus untuk artikulasi bagian tangannya itu seperti ini. Ini mungkin armornya bisa digerakkan sedikit ya, seperti ini. Nah, ini bisa digerakkan kayak gini. Ini cukup bisa digerakkan ya armornya. Terus armornya itu kayaknya terbuat dari plastik deh, bukan vinil. Tapi masih bisa digerakkan seperti ini. Tuh, terus habis itu untuk armor satunya itu seperti ini. Armor pundaknya seperti ini. Terus habis itu untuk bagian tangannya bisa butterfly sedikit seperti ini. Dua-duanya sama. Terus bisa di pose seperti ini. Walaupun nggak bener-bener lurus, tapi nggak apa-apa sih. Ini salah satu tangannya bisa cukup lurus, yaitu bagian yang sini. Tapi kalau bagian yang satunya itu cuman segini saja maksimalnya. Terus masih bisa tetap diputar-putar. Oke, terus habis itu bagian apa ya ini? Sikunya bisa digerakkan seperti ini. Satunya juga sama dan tangannya juga bisa digerakkan. Oke, bener-bener keren banget sih menurutku. Terus ini aku lihat-lihat juga detail banget ya di bagian sini. Tuh, kalian bisa lihat detailnya bener-bener keren banget menurutku. Nih, detailnya keren banget sih. Tuh.
Terus kakinya juga seperti ini. Garis-garisnya itu bener-bener bagus banget dan nggak ada yang misal kecoret gitu, nggak ada mispin, bener-bener bagus banget. Oke, terus artikulasi kakinya. Tuh, kakinya itu seperti ini, bisa dinaikkan seperti ini. Terus lututnya bisa digerakkan kayak gini, detail banget. Terus habis itu bisa digerakkan juga seperti ini. Untuk bagian kakinya bisa digerakkan ke samping. Terus sama seperti kaki satunya, lututnya bisa digerakkan. Terus habis itu kakinya bisa diputar-putar seperti ini. Tumitnya juga bisa digerakkan seperti ini. Ini sama kaki satunya. Ya pokoknya artikulasi kaki sih nggak terlalu maksimal ya, tapi menurutku sih sudah cukup bagus untuk trigger tag ini, karena memang dia itu benar-benar movie accurate, jadi sudah cukup banget. Oke, terus habis itu selanjutnya kita akan review bagian part-partnya. Di sini pastinya kita mendapatkan satu color timer. Terus habis itu kita juga mendapatkan apa lagi ya? Oh ya, kita juga mendapatkan satu pasang tangan dari Ultraman Trigger. Ini dia tangannya saat memegang circle arms-nya. Nih, ada dua tangan ya, kanan dan juga kiri. Terus di sini kita juga mendapatkan satu tangan yang terbuka tapi jempolnya di dalam. Terus tangan terbuka, jempolnya di luar. Terus juga ada tangan yang terbuka seperti ini. Lalu juga ada apa ini? Ada tangan yang benar-benar terbuka tapi jempolnya di dalam. Terus terakhir kita juga mendapatkan satu tangan trigger dark saat memegang circle arms-nya. Oke, jadi benar-benar mantep sih. Ini benar-benar lengkap, dan juga kita mendapatkan satu pasang tangan dari Ultraman Trigger yang versi multi-type. Dan pastinya kita juga mendapatkan circle arms-nya. Nah, kalau ada tangan dari Ultraman Trigger saat memegang circle arms, pastinya juga mendapatkan circle arms. Kalau nggak punya atau nggak dapet circle arms-nya, itu berarti aneh banget guys kalau nggak ada tangan untuk circle arms-nya. Oke, ini dia circle arms-nya, cukup besar ya. Ini mungkin sekitaran 7 cm ya, mungkin 7-8 cm seperti ini. Terus detailnya juga bagus banget. Nih, kalian bisa lihat detailnya itu bener-bener keren banget. Ini ada garis-garis warna emasnya. Terus untuk lingkarannya itu ada garis-garisnya juga. Terus di tengah ada color timer dari Ultraman Trigger. Di sini adalah tempat untuk memasang hyper kit, dan ini adalah tombol untuk mengaktifkan circle arms-nya. Oke, jadi circle arms-nya itu bener-bener detail banget guys, dan aku akan pasang ke Ultraman Trigger yang versi multi-type dengan tangannya. Oke, untuk caranya itu tinggal dibuka sedikit saja bagian tangan sini, terus habis itu didorong. Nah, tapi agak sulit guys. A few moments later. Nah, akhirnya sudah kepasang guys. Seperti ini dia bentuknya saat dipasang ke tangannya. Dan pastinya kita akan pasang juga tangannya itu ke Ultraman Trigger yang versi multi-type. Oke, kita akan pasang dulu. Oke, itu dia untuk part-part yang kita dapatkan dari set SHF Trigger Dark. Dan selanjutnya kita akan mengukur tinggi dari Ultraman Trigger Dark. Untuk tinggi sampai ke tanduknya di sini adalah 15 cm. Sama ukurannya seperti rata-rata SHF lainnya. Oke, ini dia untuk perbandingan tingginya. Kita pasnya sama dengan trigger multi-type perbandingannya. Ini ada keduanya, ini adalah bahan untuk menjadi trigger truth. Lalu selanjutnya di sini kita juga akan membandingkan tingginya dengan Tarzan
dengan font barunya. Nah, di sini Tarzan tambah besar lagi guys, tambah tinggi. Terus rambutnya tambah panjang. Dan selanjutnya kita juga membandingkan tingginya dengan musuh terakhir dari Ultraman Trigger, yaitu Megalothor, form terakhir. Nih, untuk dibuat main dengan Megalothor bener-bener pas banget guys. Tingginya itu bener-bener movie accurate seperti di filmnya, kurang lebihnya ya. Dan ini dia perbandingan tingginya. Oke, kesimpulannya adalah SHF sekarang itu menurutku sudah cukup bagus guys, karena ada beberapa bagian yang terbuat dari vinil dan dapat mengurangi risiko rusak. Nah, menurut kalian seperti apakah Trigger Dark ini? Apakah bagus atau tidak? Bisa tulis di komen. Oke, sekian reviewku. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye!